Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit demi sedikit tentang materi kami, yaitu dasar filosofis dan ideologis pendidikan dasar Islam. Apa sih pengertian dasar pendidikan itu? Pengertian dasar pendidikan terbagi menjadi dua suku kata, yaitu dasar dan pendidikan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Dasar atau landasan adalah tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggrisnya, landasan disebut dengan istilah foundation, dan dalam bahasa Indonesianya disebut menjadi fondasi. Dalam membuat suatu bangunan, fondasi merupakan bagian yang sangat penting agar bangunan itu bisa berdiri dengan tegak dan kokoh serta kuat. Tiang, kaca, genting, dan yang lain sebagainya dalam suatu bangunan tidak akan bisa berdiri dan menempel tanda tanpa ada fondasi tersebut. Jika dilihat dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan adalah suatu fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu. Dan pengertian dan pendidikan itu yaitu adalah suatu usaha untuk mendapatkan pengetahuan baik secara formal melalui sekolah maupun secara informal dari pendidikan di dalam suatu masyarakat di sekitar kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar pendidikan secara singkat yaitu suatu tempat bertumpu atau landasan melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Dan adapun fungsi dari dasar pendidikan yaitu: 1. Sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. 2. Barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai kebutuhan dan tujuannya masing-masing. Landasan perlindungan hukum untuk menjadi keadilan dan kemerataan pendidikan. 4. Perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang buruk. Contohnya yaitu mengikuti pergaulan-pergaulan yang bebas. 2. Adapun tujuan dasar pendidikan yaitu: 1. Pendidikan harus menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia atau masyarakat. 3. Terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa keterkecualian. 4. Pendidikan fungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti yang tadi contohnya yang saya sebutkan. Dan di sini ada pun manfaat dari dasar pendidikan, yaitu manfaat dasar pendidikan sebagai acuan konsep atau prinsip kita, teori bagi para pendidik atau guru dalam rangka melaksanakan praktik pendidikan dan studi pendidikan. Dan di sini juga ada dasar jenis-jenis pendidikan yang dapat dijadikan sebagai titik tumpu dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan dalam rangka membuat kebijakan dan praktik pendidikan. Yang akan kita bahas yaitu landasan filosofis, landasan ideologis, landasan sosiologis, landasan kultural peristiwa pendidikan, landasan psikologis pendidikan, landasan ekonomi, landasan sejarah, landasan religius. Dan yang akan kita bahas atau saya akan bahas dengan kawan-kawan saya yaitu hanya dasar filosofis dan dasar ideologis. Baik, akan dilanjutkan dengan teman saya. Silakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang dasar filosofis. Dasar filosofis adalah dasar yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang harusnya menjadi tujuan pendidikan. Maka dari itu, dasar filosofis merupakan dasar yang berlandaskan atau bersifat filsafat. Sesuai dengan sifatnya, maka dasar filosofis menelaah sesuatu secara radikal atau menyeluruh dan konseptual. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Philos yang artinya mencintai dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi filosofia adalah mencintai kebijaksanaan atau berpikir untuk mencintai kebijaksanaan.
Pengertian umum filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Ilmu pengetahuan tentang hakikat, apa inti atau esensi segala sesuatu. Orang yang berpikir filsafat sesungguhnya orang itu sedang belajar untuk memahami kehidupan nyata, yaitu mencintai kebijaksanaan, mencintai sesamanya seperti dirinya sendiri. Filsafat membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Sumber-sumber pengetahuan yaitu penalaran, pengamatan, intuisi, dan wahyu. Teori-teori kebenaran ada sebagai berikut. Yang pertama adalah koherensi. Sesuatu akan benar bila ia konsisten dengan kebenaran umum. Yang kedua, korespondensi. Sesuatu akan benar bila ia berhubungan atau tepat dengan fakta yang dijelaskan. Yang ketiga, pragmatisme. Sesuatu dianggap benar jika memberi manfaat bagi kehidupan. Yang keempat, skeptis. Kebenaran yang diperoleh secara ilmiah berdasarkan data dan sifatnya tidak mutlak. Dan yang terakhir adalah agama. Kebenaran yang diwahyukan oleh Allah, kebenaran yang tertulis dalam Al-Quran atau Alkitab atau kitab suci lainnya, kebenaran dengan ini sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu. Filsafat pendidikan adalah hasil pemikiran dan hasil perenungan sampai ke akar-akarnya mengenai pendidikan. Yang terpenting adalah pembahasan tentang landasan pendidikan dalam segi filsafat yang mencakup filsafat pada umumnya. Oleh karena itu, filsafat di Indonesia belum terbentuk. Yang ada baru filsafat negara, yaitu ideologi Pancasila. Maka tidak banyak konsep pendidikan yang bisa diturunkan. Maka yang perlu dilakukan oleh yang berwenang, yaitu filsafat pendidikan di Indonesia perlu segera diwujudkan agar ilmu pendidikan bercorak Indonesia lebih mudah dibentuk. Seperti yang pertama, peranan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik pada hakikatnya adalah pengembangan efeksi. Dan yang kedua, pendidikan Pancasila dan pendidikan agama tidak bertentangan melainkan saling melengkapi. Materi pendidikan efeksi tidak hanya bersumber dari bidang studi Pancasila dan ajaran agama, tetapi sebaiknya dilengkapi dengan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang masih hidup di masyarakat dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila dan ajaran agama menjadi filter untuk menyaring ajaran-ajaran filsafat dari dalam maupun luar negeri, ajaran budaya asing dan ajaran sesat lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ideologi Pancasila. Baiklah, sekian dari saya penjelasan dari dasar filosofis pendidikan. Untuk selanjutnya, dasar ideologis pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Eli. Ya, baik, selanjutnya di sini akan membahas tentang dasar ideologis pendidikan. Sebagaimana dasar ideologis pendidikan merupakan peristiwa multidimensi bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan. Dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya, dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidikan dapat terpelihara. Ideologi menurut Alastair dalam O'Neill diartikan tidak sekedar memberitahu tentang bagaimana dunia ini sebenarnya dan bagaimana mesti berperilaku, melainkan berkenaan dengan arah yang diberikan oleh yang satu terhadap yang lainnya. Ideologi berupaya untuk menggambarkan karakteristik umum tertentu tentang alam atau masyarakat atau kedua-duanya. Ideologi adalah perhitungan tentang hubungan antara apa yang dilakukan dunia dengan hakikat moral, politik, dan panduan-panduan perilaku lainnya. Sargent dalam O'Neill mengemukakan bahwa ideologi adalah sebuah sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran kelompok tertentu. Kedua pandangan ini memberikan pandangan yang dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ideologi adalah suatu keyakinan, pedoman, petunjuk hidup
rumusan nilai-nilai yang menjadi landasan berpijaknya sebuah perilaku dan arah yang dituju sebagai cita-cita ideal. Ideologi pendidikan adalah sebagai satu aspek yang memiliki peran strategis untuk membangun warganya menjadi masyarakat maju dan berbudaya. Sehubungan dengan hal itu, pendidikan perlu meletakkan ideologi dalam setiap aktivitasnya. Ideologi yang diharapkan di sini adalah ideologi yang menekankan pada proses penyadaran dan kebebasan individu dalam berefleksi dan bertindak. Ya mungkin hanya itu pengertian tentang dasar filosofis pendidikan. Dari itu semua tadi, dari penjelasan dari teman-teman saya berkaitan dengan tentang dasar filosofis dan ideologis, dan ini dari kesimpulan semua materi yang dijelaskan dari kawan-kawan dan saya juga, dan saya pribadi dan diri saya pribadi sendiri. Dasar pendidikan dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau landasan yang melakukan analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Kajian analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tersebut dapat dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat, guna dan bernilai guna. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dasar pendidikan merupakan dasar bagi upaya pengembangan kependidikan dalam segala aspeknya. Dan dasar filosofis adalah dasar yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dan dalam pendidikan, seperti apakah itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang harus menjadi tujuan pendidikan. Maka dari itu dasar filosofis merupakan dasar yang berlandasan atau bersifat filsafat. Dan dasar ideologis merupakan pendidikan peristiwa multidimensi bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang sah. Dengan berdasarkan hukum, kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidikan dapat terpelihara dengan baik.